Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kami Ini jelaskan kami akan menjelaskan adalah algoritma untuk para pengguna pertama ada sedikit kehidupan. Dan ada saya Kansa Almiraj. Dan ada saya Lutfia Nurul Aulia. Dan ada saya Nisa Dian Pratiwi. ini kami akan menjelaskan Sejarah algoritma. Sejarah algoritma dimulai dari zaman kuno, ketika metode sistematis untuk menghitung dan menyelesaikan masalah sudah digunakan. Istilah algoritma berasal dari matematikawan Persia Al-Khwarizmi pada abad ke-9 yang menulis tentang metode yang menyelesaikan persamaan. Di abad pertengahan, perkembangan aljabar dan geometri memperkaya konsep algoritma. Dengan munculnya mesin hitung di era revolusi industri, algoritma mulai ditetapkan dalam konteks komputasi. Abad ke-20 melihat perkembangan teori komputasi oleh Alan Turing dan Johann von Neumann yang menjadi dasar algoritma modern. Saat ini, algoritma memainkan peran penting dalam teknologi, dari pencarian di internet hingga kecerdasan buatan. Selanjutnya ada pengertian algoritma. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk membincang masalah tertentu. Kata algoritma berasal dari nama matematikawan Persia, yaitu Al-Khwarizmi, yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan sistem angka dan aljabar pada abad ke-9. Dan ini ada contoh algoritma. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan angka pertama, inputkan angka pertama dari kedua, masukkan angka kedua, inputkan angka kedua dari pengguna. Selanjutnya, jumlah angka kedua dari angka tersebut. Yang terakhir, tampilkan hasil penjumlahan. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode adalah cara menulis algoritma menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada sintaksis tertentu. Tujuannya adalah supaya dapat lebih mudah untuk dipahami oleh manusia dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Ciri-cirinya ada yang pertama, sederhana menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, struktural, memiliki struktur yang jelas seperti penggunaan indentasi untuk menunjukkan blok kode. Dan ketiga, deskriptif, menyampaikan maksud dari setiap langkah dengan jelas. Berikut adalah contoh pseudocode yang disusun sesuai dengan sintaks C# untuk mencari bilangan terbesar dari 3 angka. Bisa dilihat. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pertama mungkin kita lihat di itu adalah flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah representasi grafis dari suatu proses atau algoritma dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart menggambarkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam suatu prosedur dan hubungan antara langkah-langkah tersebut. Flowchart sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen, pengembangan perangkat lunak, dan pendidikan, untuk memudahkan pemahaman proses yang kompleks dan membantu dalam perencanaan serta analisis. Oke, flowchart ini terdiri juga dari simbol, dan ada contohnya juga. Pertama, kita ada kalau kita lihat di sisi kiri layar, itu ada logo oval, start and end. Jadi awal mula kita menggunakan flowchart itu selalu diawali dengan
start and end itu ada di bagian simbol hal tersebut. Kemudian ada simbol simbol input dan output, proses, connector, direction of flow, decision or condition, delay, dan dokumen. Nah, di sini juga ada dua contoh. Ada yang contoh yang di tengah, ada yang contoh yang di kiri, kan? Oke, dan ada juga contoh dari pengaplikasian OTDR. Seperti kita lihat, OTDR melakukan pengecekan, terus diturun lagi, status idle, itu dibagi dua arah juga. Ada yang yes or no. Kalau dia bisa statusnya keluar, dia bakal status bagus dan tidak perlu maintenance. Kalau dia bermasalah, dia bakal status down dan langsung melakukan SOP, segera laporkan dan lakukan maintenance. Ataupun kalau tidak bermasalah, pasti dia akan melakukan pengecekan kembali. Atau no. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan sejarah algoritma pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.